kami dari Mayapada Tangerang terpilih Kementerian Pariwisata se-Indonesia, ada 15 rumah sakit, namun Mayapada Tangerang terpilih untuk kasus jantung, serta menjadi rujukan wisata kesehatan Indonesia. Jadi memang program ini memang baru, program medical tourism. Jadi mereka yang biasanya sering sekali berobat ke luar negeri, kemudian saat pandemi mereka belum bisa keluar, tidak salahnya mereka mengenal fasilitas yang lengkap yang ada di Indonesia. Jadi memang dokter-dokter, rumah sakitnya, fasilitasnya itu sudah sangat lengkap, sangat-sangat kompeten di bidangnya. Jadi mungkin sangat-sangat disayangkan kami dari rumah sakit pun melihat banyak sekali nasabah-nasabah mungkinnya yang keluar negeri mungkin belum tahu secara mendetail dokter-dokter unggulan dan fasilitas yang ada di Indonesia. Nah, ini ada beberapa Center of Excellence, jadi memang kami dari Mayapada Tangerang mempunyai Center of Excellence ini bersifat one-stop service. Jadi mereka yang ke poli tersebut tidak perlu keliling-liling, semuanya terpusat di satu poli. Mulai dari registrasi, kemudian pengambilan darah, kemudian saat pengambilan obat, transaksi pembayaran, kecuali pada saat melakukan radiologi. Memang itu ada area khusus, tidak bisa dilakukan di dalam poli, jadi pasien bisa langsung ke ruang radiologi. Yang pertama itu ada orthopedi center, khusus untuk spine dan tulang belakang. Kemudian ada gastrointestinal and liver center, untuk kasus-kasus pencernaan dan gastro. Kemudian juga ada obstetric and gynecology center, khusus untuk poli kandungan. Kemudian kami juga ada pediatric center, khusus untuk anak. Kemudian kami juga mempunyai Tahir Neuroscience Center, ini untuk poli syaraf dan tim bedah syaraf. Kemudian kami ada Cardiovascular Center, memang ini untuk khusus kasus jantung. Lalu kami juga ada Tahir Uronephrology Center, khusus untuk urologi. Dan yang terakhir kami ada Oncology Center, yaitu untuk kelainan darah atau kasus-kasus kanker. Di mana center-center ini memang lengkap oleh dokter spesialis dan subspesialis, semua menjadi satu, berkolaborasi, multispesialis, dan kebanyakan dari dokter spesialis kami ini memang domisilinya dekat dengan area rumah sakit. Jadi apabila untuk kasus-kasus emergensi, kami siap standby 24 jam. Tidak perlu nunggu keesokan harinya, mulai dari dokter trauma untuk dokter ortopedi, kemudian dokter syaraf, dokter bedah syaraf, semuanya ada di sekitar area rumah sakit. Apalagi kalau untuk kasus-kasus jantung emergensinya pun, kami siap standby 24 jam. Nah, ini ada tim dokter untuk kardiologi kami, mulai dari dokter Pujo, dokter Aron, yang pada malam hari ini sudah gabung dengan kita semua. Kemudian ada juga dokter Rosmarini, dokter Herenda Medisita, dan dokter Roy Christian. Kemudian untuk dokter BPKV kami, bedah toraks vaskular, ada dengan dokter Frankie Yesaya. Ini ada beberapa penunjang diagnostik kami, mulai dari EKG, kemudian ekokardiografi, treadmill, CT kardiak, dan juga untuk kateterisasi jantung. Nah, ini ada beberapa treatment yang dapat kami lakukan juga, mulai dari ECP, kemudian PCI, tindakan bedah jantung, kemudian ablasi jantung, pemasangan pacemaker, serta tindakan simino untuk cuci darah. Nah, tadi terkait video yang awal kita lihat, ini adalah gambar-gambar cuplikan dari slide-slide ruangan ada. Yang pertama mulai dari registrasi, kemudian lobby, tempat pendaftaran rawat inap, ini sudah terpusat di satu tempat. Kami ingin menginformasikan juga, khusus untuk Tower 3 kami, memang kami spesialkan untuk tindakan atau poli-poli gastro dan spesialis penyakit dalam maupun subspesialis. Di mana Center of Excellence Gastroenterohepatology ini memang kami buat sama, one-stop service, semuanya bersifat terintegrasi mulai dari registrasi, konsultasi, tindakan fibroscan, serta observasi untuk bedah digestif, semuanya menjadi satu rangkaian Center of Excellence. Nah, kemudian di sini juga ada klaster internis, semua dokter spesialis dan subspesialis penyakit dalam terpusat di satu lantai. Kemudian kami juga ada klaster bedah,
mulai dari bedah umum, bedah urologi, dan juga bedah plastik. Ini ada tim dokter spesialis untuk penyakit dalam dan dokter spesialis untuk gastrohepatologi. Untuk dokter internis bisa dokter Benyamin. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dokter Benyamin ini memang salah satu dokter yang untuk kasus-kasus penegakan diagnosa atau penemuan diagnosanya itu lebih cepat. Dalam waktu 2 kali 24 jam, biasanya beliau itu sudah dapat menemukan diagnosa. Jadi memang tidak hanya 1-2 nasabah, jadi banyak sekali nasabah-nasabah yang mereka dari luar daerah, kemudian sudah keliling rumah sakit, nggak tahu sakitnya apa, beberapa kali kami sarankan bertemu dengan beliau, konsultasi dengan beliau, nah nanti langsung dibantu untuk bookingkan kamar, semua fasilitas kami bantu jembatani, bertemu beliau, akhirnya beliau bisa menemukan diagnosa dari nasabah-nasabah yang datang. Jadi salah satu contoh, saya pernah membantu salah satu nasabah, mereka itu dari luar daerah, kalau nggak salah dari Kupang. Nah, ke Mayapada itu direkomendasi oleh agennya, ketemu dengan dokter Benyamin, jadi sudah keliling rumah sakit di Jakarta, ketemu beliau, 2 hari kemudian beliau info ke kami bahwa sudah ketahuan sakitnya ini. Dan nasabahku merasa happy karena sudah keliling rumah sakit, nggak ketahuan sakitnya apa, hilang timbul, sangat-sangat mengganggu tentunya Bapak Ibu. Nah, jadi dokter Ben ini sangat-sangat kooperatif juga untuk asuransi. Beliau sangat-sangat minimal juga untuk pengobatan ataupun tindakan yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, mereka yang punya limit atau plannya terbatas pun beliau siap membantu. Nah, di sini ada Dr. Igria Rekosa, beliau juga untuk kasus-kasus infeksius atau HIV. Kemudian ada Dr. Iwan, Dr. Kunardi, dan juga Dr. Yudianti. Sedangkan untuk dokter gastrohepatologi ada dengan Dr. Hendra dan juga Dr. Johannes. Jadi ini memang dokter-dokter khusus gastro kami yang banyak sekali kami refer untuk nasabah-nasabah, memang sangat-sangat kooperatif untuk asuransi, dan beliau untuk menjelaskannya pun sangat-sangat detail dan merespon semua pertanyaan dari nasabah maupun agent-agent. Kemudian ini ada dokter digestive surgeon kami dengan dokter Dion dan juga ada dokter Taufik Budi. Nah, ini untuk perawatan kamar perawatan yang ada di gedung 3 ini mulai dari 10 bed ruang VIP, kemudian ada penambahan untuk 14 bed ruang kelas 1 dan juga 2 bed ruang isolasi. Kami juga menyediakan ruang tunggu untuk keluarga pasien. Untuk ruang perawatan kelas 1, kami dari Mayapada Tangerang juga menambahkan fasilitas terbaru mulai dari ICU, isolasi, HCU, dan bisu. Jadi memang pelayanan bisu merupakan pelayanan terbaru dengan tim konsultan intensif anak. Jadi ini memang pelayanan baru kami juga. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ruangan ICU kami dibuat baru dan senyaman mungkin, di mana semua pasien berada di dalam satu kamar, satu tempat tidur. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di gambar paling bawah, itu kami buat memang jadi tidak bergabung dengan pasien-pasien lainnya. Semuanya bersifat satu ruangan, satu tempat tidur. Ini memang sangat-sangat nyaman, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kami dari Mayapada Tangerang siap membantu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah Bapak Ibu. Jadi untuk kelengkapan fasilitasnya pun kami berusaha semaksimal mungkin akan menjembatani kebutuhan dan serta kemampuan mungkin dari semua layanan yang kami berikan bisa membantu semua kesembuhan nasabah Bapak Ibu. Kemudian dari layanan hemodialisa kami juga menyediakan penambahan bed menjadi 20 bed. Nah, ini poin penting yang saya ingin informasikan kepada Bapak Ibu. Jadi ada beberapa poin penting yang bisa di-share mungkin kepada nasabah, calon nasabah. Yang pertama ada free upgrade kamar perawatan. Jadi Bapak Ibu yang punya plan to bed bisa kami bantu upgrade ke one bed dan tanpa ada selisih kamar ataupun biaya-biaya lainnya menjadi coret. Jadi ini memang kami berikan secara otomatis.
Kemudian mereka yang punya plannya one bed bisa langsung kami titip ke super VIP. Selama kamar di atasnya tersedia, kami akan melakukan otomatis upgrade Bapak Ibu. Mereka yang mungkin saya pernah membantu salah satu nasabah itu, beliau mempunyai plan to bed. Kemudian dia ke Mayapada, berobat, konsultasi, ternyata ditemukan suatu penyakit yang sangat serius dan harus melakukan operasi besar. Akhirnya kami membantu mengakomodir demi kenyamanan nasabah, kami bantu upgrade 2 tingkat sekaligus. Jadi yang tadinya plan to bed kami titipkan ke kamar super VIP dan beliau sangat-sangat happy saat dikunjungi oleh teman-temannya, kemudian tetangganya, saudara-saudaranya, ditanyalah pula, kamu bayar berapa preminya sampai dapat kamar seluas ini? Saya hanya pakai plan to bed, tapi karena kami mempunyai hubungan baik, akhirnya kami mencoba memberikan kenyamanan lebih kepada nasabah. Dengan demikian, banyak orang yang ternyata dengan menjenguk nasabah tersebut akhirnya buka polis ke agennya. Nah, ini memang salah satu poin penting bisa menjadi nilai jual juga untuk para agen. Jadi memang ini salah satu servis lebih juga dari Mayapada kepada para nasabah, mereka yang punya asuransi. Dengan punya asuransi ini, ternyata mereka tidak repot, tidak bingung, semua terlayani, terakomodir. Mulai dari pendaftaran, semuanya akan kami bantu permudah. Nah, di sini yang kedua ada kemudahan proses administrasi saat masuk dan pulang rawat inap. Misalnya saya sudah kenal salah satu agen dari Bapak Ibu. Saat ingin merefer nasabah, tinggal hubungin kami. Mbak Meta, saya ada nasabah, ini pusing, demam tinggi, minta bantu dirawat ya Mbak. Langsung saja menuju IGD, kami akan bantu informasikan ke dokter IGD dan tim, mulai dari registrasi, booking kamar, dokter, semua akan kami bantu. Jadi saat nasabah datang, langsung saja masuk ke IGD, tunjukkan kartu dan KTP, semua administrasi akan kami bantu secara internal. Nah, ini salah satu fasilitas juga dari kami. Para agen tidak perlu pusing, repot. Kami yang akan membantu melayani nasabah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, kami berikan free fasilitas penjemputan mulai dari wilayah Tangerang, Cilegon, Bandara Soekarno-Hatta. Jadi banyak sekali nasabah-nasabah yang kami jemput, tidak hanya di Tangerang, mulai dari Cilegon sampai Merak pun kami pernah jemput. Waktu itu pasiennya dari Lampung, beliau kami jemput di Merak, itu kami berikan fasilitas penjemputan secara free. Bahkan mereka yang dari luar kota, nah ini belum lama ini baru kemarin kami jemput nasabah dari Banjarmasin di bandara, tiketnya tinggal difoto ke kami akan siapkan driver dan mobil penjemputan tanpa ambulan. Kecuali kondisi pasien butuh ambulan, kami akan siapkan ambulan di bandara. Nah, yang keempat, ini ada PIC khusus untuk pasien rawat inap. Jadi mereka yang domisilinya mungkin jauh dari Tangerang, kemudian bingung ke rumah sakit, belum pernah tahu Mayapada seperti apa, bisa langsung kontak kami tim marketing. Kami akan mendampingi nasabah Bapak Ibu saat sampai di lobi. Jadi akan kami pandu, kami arahkan, mulai dari pendaftaran, kemudian sampai nasabah tersebut masuk ke kamar rawat inap. Jadi servis-servis yang memang kami bisa bantu memberikan kenyamanan para nasabah agar saat sakit tidak bingung tanya sana tanya sini, kami akan membantu mendampingi nasabah Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, kami ada sistem cashless untuk pasien pasca rawat inap. Jadi sekarang mereka yang rawat inap bisa langsung cashless, tinggal tunjukkan kartu dan pesanan pulang dari rumah sakit, semuanya akan dibantu cashless. Kemudian kami juga ada nomor penjaminan khusus. Ini Bapak Ibu bisa catat. Kalau apabila ada nasabah yang dirawat, kemudian Bapak Ibu butuh update terkait dokumen-dokumen penjaminan, bisa langsung WA ke nomor yang ada di flyer. Jadi memang kami akui tim penjaminan kami ini memang sangat-sangat menjaga atau mengawal terkait dokumen dan kelengkapan semua administrasi nasabah Bapak Ibu. Khawatirnya pernah ada satu nasabah datang ke kami, polis belum 1 tahun, tidak terinfo oleh kami, akhirnya saat pelaporan medis ada sesuatu yang memang dikecualikan karena masa tunggu. Karena kami tidak terinfo, akhirnya terjadilah penolakan. Nah, kami tidak mengharapkan
hal tersebut terjadi di nasabah Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dari tim Maya pada Tangerang mempunyai tim khusus penjaminan. Apabila kenal dengan kami tim marketing, tinggal info saja. Mbak Meta, nasabah saya belum 1 tahun. Nanti tolong kalau misalnya ada sesuatu, bisa dikomunikasikan di awal ke kami. Agar nasabah tidak kaget saat mau pulang terjadi penolakan. Nah, itu yang kami hindari sebenarnya. Nah, ini ada nomor telepon yang Bapak bisa catat. Kami dari tim marketing ada dengan Budia, tim kepala departemen kami, kemudian ada saya dengan Meta dan juga Mbak Yunita, tim marketing juga. Nah, ini nomor telepon corporate client yang Bapak Ibu bisa catat juga apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait penjaminan nasabah. Nah, oh ya, ini juga ada event support yang pernah kami lakukan. Kami juga melakukan medical check-up untuk TKW di luar negeri, ini kami support juga pernah. Kemudian ada juga open table alias syariah. Ini memang foto sebelum pandemi ya. Kami juga ada untuk kegiatan CSR dan juga komunitas-komunitas. Jadi apabila Bapak Ibu dari agensi mempunyai kegiatan yang ingin kami support, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Selama pandemi ini sudah melandai, kami berharap bisa beraktivitas seperti dahulu, bertatap muka, membantu sesama mereka yang sekiranya ingin disupport untuk kegiatan-kegiatan sosial, kami berusaha membantu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Oke, terima kasih Bu Meta, luar biasa ya. Saya lihat ini udah kayak hotel bintang 5 ya. Luar biasa. Terus fasilitasnya juga bagus banget, dan kalau misalkan mau upgrade kamar itu nggak ada prorata, dan untuk penjaminan sangat-sangat terbantu. Luar biasa ya Maya pada Hospital Tangerang. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke acara utama. Nah, tapi teman-teman, saya mau kasih tahu nih teman-teman harus dengerin nih apa yang akan di-sharingkan oleh Dr. Aaron, karena ada hadiahnya, yaitu ada 5 voucher GoPay seharga 200.000. Untuk apa? Untuk 3 pertanyaan terbaik, dan nanti Dr. Aaron juga akan memberikan pertanyaan. Nah, yang bisa jawab itu akan dapat 2 voucher GoPay masing-masing 200.000. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke acara utama. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan untuk Dr. Aaron. Silakan Dr. Aaron. Nah, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Dr. Gary, Bu Meta atas kesempatan ya untuk memberikan sharing dan memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian pada malam ini. Saya juga akan sharing terutama tentang penyakit jantung ya, yaitu tentang yang berhubungan dengan serangan jantung. Tuh. Mungkin saya langsung screen sharing ya. Baik, kelihatan ya slide-nya ya. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya akan sharing dengan presentasi yang berjudul Waspadai Nyeri Dada, bagaimana hubungan nyeri dada dengan penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Ya. Jadi lingkup bahasannya saya akan bahas apa yang dimaksud dengan serangan jantung dan penyakit jantung koroner, kemudian akibat dan bahayanya itu apa saja, bagaimana mengenali gejalanya, kemudian bagaimana mengenali kita sendiri apakah punya resiko untuk ke arah sana, kemudian bagaimana cara mencegahnya kalau belum terkena ya, atau kalau misalnya sudah terkena serangan jantung atau jantung koroner, apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Jadi paket komplit lah untuk penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Nah, jadi jantung dan pembuluh darah itu adalah suatu organ yang fungsinya menghantarkan darah dan nutrisi ke seluruh organ kita. Yang tentu saja gunanya untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari ya, baik secara psikis maupun fisik ya, untuk bekerja maupun berolahraga gitu. Jadi fungsinya tentunya sangat penting. Nah, yang namanya serangan jantung adalah suatu kondisi di mana otot jantung itu menjadi rusak. Kenapa otot jantung itu bisa menjadi rusak? Karena ada yang namanya pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang bertugas memberi makan sel otot jantung itu. Nah, pembuluh darah ini mengalami sumbatan yang sifatnya mendadak, seperti itu. Dan ketika pembuluh darahnya tersumbat, tentu saja otot jantungnya tidak mendapat darah dan akhirnya mengalami kerusakan, seperti itu ya. Nah,
yang namanya serangan jantung, sumbatan mendadak ini harus terjadi pada orang yang sebelumnya sudah punya penyakit jantung koroner atau plak lemak di pembuluh darah koroner. Ini namanya penyakit jantung koroner. Sudah punya plak lemak seperti inilah baru bisa entah kapan timbul pembekuan darah ya yang berakibat pada serangan jantung. Nah, ini diagnosanya disebut juga dengan akut myocardial infarct atau akut coronary syndrome. Nanti dibahas di belakang saya akan bahas lebih dalam step-stepnya. Nah, ketika otot jantung itu sudah mengalami kerusakan, dia tersumbat pembuluh darahnya dan tidak mendapatkan suplai, dengan segera akan terjadi kondisi namanya iskemia atau kondisi di mana otot jantung tidak mendapatkan suplai oksigen atau darah yang cukup. Secara bertahap, kalau dia tersumbat terus-menerus, tidak dikembalikan aliran darahnya, maka lama-lama makin luas kerusakannya, makin lama makin luas, mulai dari kerusakan yang semi permanen menjadi kerusakan yang permanen. Dan kalau kita lihat di sini, rentang waktunya kerusakannya terjadi sangat cepat. Hanya dalam hitungan 1 jam, sudah setengah ketebalan mengalami kerusakan. Hanya dalam hitungan 6 jam, seluruh ketebalan otot jantung sudah mengalami kerusakan. Dan kalau sudah makin lama itu kerusakannya akan lebih permanen. Nah, ini tentu saja kalau kita lihat di sini makin lama ya, semakin lama di-treat ya, semakin lama diobatinya, maka kerusakan permanennya akan semakin luas. Nah, itu sifat atau karakter dari serangan jantung ya. Nah, terus apa yang terjadi kalau sumbatan pembuluh darah ini sudah menyebabkan kerusakan otot jantung? Nah, atau namanya serangan jantung ya. Pertama, dia bisa mengganggu fungsi dari pompa jantung, sehingga kalau pompa jantung itu terganggu, maka darah dan cairan akan bertumpuk di paru-paru. Kita lihat di sini bisa di foto paru-parunya putih semua penuh dengan cairan. Ini pasiennya sesak napas berat, sangat-sangat kekurangan oksigen ya. Nah, kondisi lain yang bisa terjadi adalah irama jantung yang tadinya teratur itu bisa menjadi tidak teratur dan bisa menjadi berhenti malahan ya. Nah, dua kondisi ini adalah kondisi yang menyebabkan serangan jantung itu sifatnya fatal ya. Makanya kalau seseorang itu meninggal karena serangan jantung biasanya karena dua komplikasi ini, bukan semata-mata karena dari serangan jantung itu sendiri. Nah, 5% dari kasus serangan jantung itu bisa meninggal mendadak. Nah, tapi di samping itu ternyata banyak yang tidak, misalnya nggak meninggal gitu karena serangan jantung, oke, berobat, dirawat. Nah, angka-angka yang kita punya nih, ternyata 10% itu angka kematiannya pada 1 bulan pertama. Nah, 50% dari orang yang sudah terkena serangan jantung itu mengalami gagal jantung atau lemah otot jantung. Nanti di belakang kita bahas lagi apa yang dimaksud dengan gagal jantung. Dan secara umum akan ada penurunan kualitas hidup dan produktivitas sehari-hari. Karena aktivitas hariannya bakal terganggu dan biaya pengobatannya juga jadi besar. Karena yang namanya kerusakan otot jantung kita tahu tadi sifatnya permanen, makanya dampaknya juga akan menjadi permanen. Nah, komplikasi jangka panjang dari gagal jantung ketika otot itu sudah mulai rusak ya, anggaplah misalnya tidak diobati dengan baik, sehingga otot jantung lama-lama akan mulai melar atau namanya pembengkakan jantung, istilah yang umum ya. Otot jantung yang sudah mulai bengkak disertai dengan penurunan pompa jantung ini akan menyebabkan sama juga penumpukan cairan di paru-paru dan sesak nafas, jadi mudah lelah, dan penumpukan cairan di organ tubuh lainnya mulai dari perut sampai dengan di kaki. Nah, ini kondisi yang disebut dengan nama heart failure ya. Nah, ternyata di luar negeri itu yang namanya heart failure itu adalah suatu penyakit yang sangat mengerikan ya, di mana dalam 1 tahun pertama 80% yang survive, tapi dalam 10 tahun sejak terdiagnosa gagal jantung ya atau heart failure itu yang survive ternyata tinggal 30%. Dalam 5 tahun pun ternyata hanya separuhnya yang survive. Jadi walaupun kita selama ini mendengarkan, oh kalau kena cancer tuh kayak udah kena vonis nih, udah pasti lewat berapa persen. Ternyata diam-diam gagal jantung juga data yang ada tuh membuktikan semematikan itu juga sebenarnya. Ya. Nah, jadi saya rangkum sedikit apa yang sudah disampaikan tadi. Pertama, kalau seseorang itu ada serangan jantung, bisa ada akibatnya diantaranya adalah lemah jantung atau gagal jantung, ada gangguan irama jantung, dan bisa menimbulkan henti jantung mendadak. Kondisi-kondisi ini bisa terjadi saat serangan jantung terjadi, atau juga bisa terjadi bertahun-tahun sesudah serangan jantung. Seperti itu. Nah, tapi dewasa ini serangan jantung ini juga punya sifat karakter yang lebih bermasalah ya, diantaranya penderitanya mulai merambah ke orang-orang yang berusia lebih muda. Nah, dan
ternyata walaupun saya udah jelaskan tadi, oh harus ada jantung koroner dulu, harus ada penyempitan dulu, tapi kok masih bisa kejadian sifatnya tuh kapanpun dan dimanapun ya, artinya mendadak ya. Banyak orang-orang yang tidak ada keluhan apa-apa, selama ini aktivitas normal-normal aja, ada yang masih aktif olahraga, masih aktif kerja, atau bahkan lagi istirahat biasa-biasa aja, bisa kena serangan jantung. Kenapa seperti itu? Nah, kita bahas di sini. Jadi yang namanya penyakit jantung koroner ya, penyakit jantung koroner ini saya ulang sedikit adalah suatu prekondisi yang harus ada untuk seseorang itu bisa kena serangan jantung. Jadi nggak ada orang serangan jantung tanpa penyakit jantung koroner ya. Awalnya pembuluh darah koroner ini normal. Kemudian karena berbagai faktor ya, entah karena kencing manis, darah tinggi, rokok atau usia, lama-lama mulai ada kerusakan di pembuluh darah. Nah, sifatnya masih sedikit-sedikit. Seiring waktu tidak dikontrol, tidak check up, tidak tahu ada kelainan tertentu, tumpukan plak lemaknya makin banyak dan menimbulkan penyempitan yang lebih berat. Nah, sehingga di sini belum ada gejala sama sekali, padahal udah numpuk nih. Jadi penyakit jantung koroner ada tahapnya di mana dia sudah mulai serius, tapi tidak dirasakan sama sekali. Nah, sampai dengan nanti penyempitannya udah berat sekali, baru ada gejala. Gejalanya biasanya berupa nyeri dada. Nah, nanti yang namanya serangan jantung adalah suatu kondisi di mana si plak lemak ini tiba-tiba pecah dan menimbulkan suatu bekuan darah. Bekuan darah itu sifatnya mendadak dan sangat cepat. Makanya penyakit serangan jantung itu juga sifatnya mendadak. Dari yang tadinya ada aliran nih, walaupun yang masih plong atau sudah sangat sempit, tiba-tiba langsung nggak ada aliran karena ada bekuan darah yang timbulnya dalam hitungan menit. Nah, kemudian timbullah serangan jantung, ya, dan ternyata tidak harus nunggu sampai sempit-sempit banget baru bisa jadi serangan jantung. Dari setengah-setengah sempit pun masih bisa beresiko bikin serangan jantung. Seperti itu. Jadi diulang sedikit bahwa serangan jantung hanya terjadi pada orang yang memiliki penyakit jantung koroner meskipun belum menimbulkan gejala. Jadi banyak orang kena serangan jantung, penyempitannya belum terlalu berat, belum ada gejala apa-apa, tapi udah langsung skip ke serangan jantung. Nah, kalau kita mau tahu kita ini punya resiko serangan jantung nggak sih? Nah, kita harus tahu kita punya nggak yang namanya penyakit jantung koroner. Nah, jadi serangan jantung itu ada bagian dari penyakit jantung koroner dan dia ada dua, bergejala dan tidak bergejala. Kalau yang ada gejala, ada bermacam-macam spektrum. Pertama saya akan bahas dari segi nyeri dada yang sifatnya sangat khas dan kondisinya stabil. Artinya ini nyeri dada yang disebabkan karena penyakit jantung koroner, tetapi bukan serangan jantung, karena dia sifatnya stabil. Karakternya itu biasanya ada rasa tertekan, berat, tercekik, tidak nyaman, atau panas, terbakar, napas berat. Nah, ini makanya sering juga dibilang heartburn ya, rasanya panas, terbakar dari ulu hati, dada. Orang pada bilang, oh saya kayak sakit mah, selama ini cuma sakit mah. Nah, ternyata jantung. Nah, timbulnya umumnya di dada tengah atau agak meluas ke kiri, dia bisa menjalar ke ulu hati, leher, dagu, punggung, lengan, dan bahu kiri. Umumnya, kalau pada kondisi stabil, keluhan ini bisa dipicu oleh aktivitas atau emosi. Kemudian kalau istirahat, nanti lama-lama keluhannya hilang. Biasanya durasinya nggak lama-lama, sekitar 5 sampai dengan 15 menit. Ya. Ini namanya stable angina pectoris atau angina pectoris stabil. Nah, ada juga kondisi di mana keluhan nyeri dada, tapi kok nggak mirip seperti yang saya utarakan tadi ya. Nyerinya tidak hilang timbul ya, dia menetap lama berhari-hari, atau dia hilang timbulnya tapi tidak jelas kapan. Bukan karena aktivitas, bukan karena lagi emosional stres ya, lagi nonton TV, lagi santai-santai, lagi tiduran, muncul aja. Atau kadang-kadang dipengaruhi oleh perubahan posisi, misalnya lagi baring, lagi ke kiri, kanan, miring, atau ketika dipijat atau ditekan atau menarik nafas menimbulkan nyeri, atau gejalanya tidak berupa nyeri, tapi berupa mual-mual, kembung-kembung. Nah, ini semuanya masuk dalam lingkup yang namanya nyeri dada tidak khas atau atypical angina pectoris. Bukan berarti keluhan seperti ini sama sekali tidak berhubungan sama penyakit jantung koroner. Bisa juga, tetapi kemungkinannya lebih kecil. Terutama kalau pada pasien-pasien wanita, pengidap kencing manis ya, atau ada gagal ginjal atau manula ya, sudah usia lanjut atau yang sudah mulai pikun. Nah, keluhan-keluhannya jadi tidak khas seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke yang namanya nyeri dada tidak stabil, nah ini sudah mengarah ke serangan jantung.
Nah, yang namanya nyeri dada tidak stabil ini karakteristiknya sebenarnya awal-awalnya secara sensasi dan deskripsinya tuh mirip sama si nyeri dada yang khas. Ada rasa panas, rasa nyeri, atau rasa berat ya. Tapi dia bisa muncul tanpa pencetus atau bisa tercetus dengan aktivitas yang sangat minimal. Dan durasinya lebih dari 20 menit. Dan tidak jarang ini menjadi gejala yang pertama kali dialami, atau bisa juga menjadi suatu gejala yang sifatnya progresif. Awalnya sedikit-sedikit aja nyerinya, cuma 5-10 menit, tapi dalam 2-3 hari kemudian kok dia makin berulang sehari sampai 2-3 kali atau menjadi lebih lama. Nah, ini juga suatu tanda-tanda di mana nyeri dadanya tidak stabil. Nah, kalau penyumbatannya lebih berat atau serangan jantungnya lebih luas, akan disertai oleh gelisah, keringat dingin sampai membasahi baju, mual dan muntah, sesak nafas yang berat, atau bahkan bisa pingsan, atau sampai mengalami namanya sudden cardiac death. Nah, kondisi nyeri dada tidak stabil ini masuk ke dalam kelompok diagnosis unstable angina pectoris. Nah, bagaimana kalau saya tidak pernah merasakan gejala-gejala di atas? Apakah tetap ada risiko serangan jantung? Seperti kita tahu banyak orang yang punya gejala nggak jelas atau tidak ada gejala sama sekali, kena serangan jantung juga ya. Nah, jadi kita harus kenal faktor-faktor risikonya. Seseorang yang punya faktor risiko jantung koroner lebih banyak akan punya risiko terkena serangan jantung yang lebih tinggi. Di antaranya pria di atas 45 tahun atau wanita di atas 55 tahun, aktif merokok, pengidap hipertensi, kolesterol darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis, atau punya keturunan dari orang tua atau saudara sekandung yang menderita penyakit jantung koroner di usia yang relatif muda, biasanya di bawah 50 tahun, di bawah 55 atau di bawah 60 tahun kalau pada wanita ya. Nah, kondisi lain yang juga punya resiko terhadap jantung koroner adalah kondisi namanya sindrom metabolik, yaitu suatu gabungan dari 3 dari 4 persyaratan ini. Antaranya 1, lingkar perut, ya, abdominal obesity yang lebih dari 90 cm pada laki-laki dan lebih dari 80 cm pada perempuan, trigliseridnya tinggi, ada prehipertensi, dan ada gangguan metabolisme glukosa atau namanya adalah prediabetes. Ya. Nah, sekarang gimana langkah selanjutnya? Baik ada gejala maupun tidak ada gejala, kita harus tahu kapan untuk screening untuk mencegah terkena serangan jantung. Periksakan diri ke dokter, ceritakan gejalanya, atau kalau tidak punya gejala, ceritakan background saya, punya diabetes, punya darah tinggi, saya merokok, saya usia sekian, kira-kira saya punya kemungkinan serangan jantung nggak dok? Gitu. Atau sudah punya jantung tapi saya nggak tahu. Gitu. Nah, akhirnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, ya, kemudian dicek juga tensinya, apakah ada hipertensi, juga penting untuk dilakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan EKG, rekam jantung. EKG itu kalau memang ternyata ada penyakit jantung berat, ya, yang tidak ada gejalanya, atau selama ini kita ada gejala, cuman kita cuekin aja, kita kira masuk angin atau gejala yang lain, itu EKG bisa langsung memperlihatkan kalau ada kelainan. Contoh di sebelah kiri ini adalah suatu EKG yang normal, di yang sebelah kanan ini ada bagian yang dalam-dalam ini seperti lembah, nah ini juga suatu pertanda penyempitan pembuluh darah yang berat. Nah, pemeriksaan lain yang sangat penting dan kerap dilakukan untuk medical check-up atau untuk men-screening jantung koroner adalah treadmill test. Treadmill test ini adalah suatu pemeriksaan di mana kita disuruh jalan, makin lama makin cepat, jantungnya makin lama dipaksa bekerja lebih berat, sambil direkam aktivitasnya dengan rekam jantung EKG tadi. Dari sini kita bisa menilai seseorang itu probability-nya untuk punya jantung koroner tuh ada atau enggak gitu. Kalaupun sudah ada, kita bisa menilai kira-kira resikonya tinggi atau enggak, penyempitannya berat atau ringan, dan kita bisa pakai untuk mengevaluasi stamina dan batas keamanan untuk olahraga. Misalnya kita udah tahu punya jantung koroner, tapi saya mau olahraga, boleh nggak dok kira-kira? Nah, treadmill ini bisa membantu menjadi panduan. Oh, Bapak punya jantung koroner, punya penyempitan. Boleh olahraga sampai dengan batas sekian. Nah, ini treadmill yang membantu. Gitu. Nah, ini adalah contoh ya dari tindakan treadmill itu. Sebelah kiri misalnya lagi berdiri, belum ngapa-ngapain, gambaran rekam jantungnya normal. Setelah berlari makin cepat, oh sudah mulai muncul nih lebah-lebah dalam di sini. Nah, ini adalah suatu pertanda bahwa ada penyumbatan jantung, besar kemungkinan. Kemudian dari hasilnya kita bisa menentukan nih resikonya ringan, sedang, atau berat. Ya. Nah, pemeriksaan lain yang bisa dilakukan adalah ekokardiografi. Ini sangat sering dilakukan untuk langsung melihat otot jantungnya, ya, kita menilai struktur fungsi jantung secara utuh, ya, katupnya ada bocor atau enggak, otot
jantungnya gerak semua atau sebagian udah ketinggalan atau sebagian ada yang rusak. Seperti itu. Kemudian apakah ada pembengkakan jantung atau tidak? Di sini langsung terlihat. Tapi alat ini tidak untuk melihat pembuluh darah jantung koroner. Pembuluh darah koronernya nggak kelihatan. Yang bisa terlihat adalah kerusakan otot jantung yang muncul akibat dari pembuluh darah koroner yang memang sudah dari sananya tersumbat. Jadi kalau penyumbatan pembuluh darah koronernya tidak berat, biasanya ekokardiografinya akan normal. Nah, kemudian CT scan koroner adalah suatu tindakan selanjutnya yang dimana kita bisa mendeteksi apakah ada pengapuran di pembuluh darah. Kita lihat spot-spot putih-putih di sini yang berasosiasi ada menandakan ya bahwa oh ini ada penyempitan juga ya. CT scan namanya. Ini tindakannya dilakukan dengan cara diberikan zat kontras melalui infus, kemudian dilakukan foto berulang di dalam lorong ini ya. Kemudian fotonya disambung-sambungin. Nah, kelemahannya adalah nggak bisa menilai, oh ini jantung kalau dibawa olahraga aman atau nggak bisa, karena dia sifatnya statis, pasiennya tiduran aja, dia cuma memberikan gambaran secara umum kira-kira nih ada penyumbatan atau tidak. Nah, ketika kita sudah periksa echo, treadmill, atau CT scan, baru kita curiga, oh ini ada tanda-tanda penyumbatan pembuluh darah jantung yang lumayan. Nah, ini baru kita lakukan kateterisasi jantung, yaitu suatu pemeriksaan yang sifatnya final ya, atau vonis akhir. Ini kira-kira penyumbatan ringan, sedang, atau berat. Tindakannya adalah dengan memasukkan selang kateter dari pembuluh darah tangan, didorong sampai ke pembuluh darah jantung ya di sini, disemprotkan zat kontras atau zat warna, direkam pakai video. Nah, ini udah nggak bakalan salah deh, langsung kelihatan pembuluh darahnya gimana. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang gimana cara screening, check up untuk tahu punya jantung koroner atau enggak. Nah, sekarang kalau untuk pengobatannya sendiri gimana? Untuk pencegahannya sendiri gimana? Saya mau menurunkan resiko saya terhadap serangan jantung. Nah, konsep dari mencegah penyakit jantung koroner itu sudah pasti mengurangi semua faktor resiko yang disebutkan tadi di atas, diantaranya stop rokok, hidup aktif, olahraga, ya, kemudian diet yang baik, dan mengatasi stres. Semua ini tentu harus berada dalam lingkungan yang mendukung juga ya, akan membantu kita menurunkan tekanan darah, menurunkan kebiasaan merokok, menurunkan kolesterol darah, dan menurunkan gula darah, mengurangi kans untuk diabetes dan kegemukan dan kolesterol. Seperti itu. Nah, rokok ini paling berbahaya ya. Dia bisa meningkatkan faktor-faktor risiko lain terhadap serangan jantung sampai dengan 2-3 kali lipat. Kemudian rokok itu sendiri mengurangi oksigenasi dan meningkatkan peradangan pada otot jantung, dan secara langsung menimbulkan darah kita tuh jadi lebih kental, lebih gampang timbul bekuan. Dan plak lemak atau gumpalan lemak pada penyumbatan jantung kita tuh jadi lebih rapuh, lebih gampang mengalami serangan jantung kalau kita merokok dibandingkan dengan orang yang ada penyumbatan tapi tidak merokok. Nah, kemudian pola makan yang sehat juga sangat penting. Dianjurkan makan makanan yang indeks kalorinya rendah. Artinya makan yang kalau kita makan tuh kenyangnya duluan, tapi gula darahnya tuh nggak naik dengan cepat, dan diserapnya tuh nutrisinya pelan-pelan. Nah, itu semua yang tinggi serat biasanya. Jadi menu utama yang dianjurkan buah-buahan dan sayur-sayuran 2-3 porsi per hari, utamakan juga kacang-kacangan dan sumber karbohidrat berserat tinggi lainnya. Nah, kemudian sumber lemak dan sumber protein kita kalau bisa yang bagus. Yang bagus itu artinya yang nabati atau yang mengandung lemak tidak jenuh, yang mengandung omega 3 terutama, yaitu diantaranya ikan. Hindari yang banyak mengandung lemak jenuh, dan hindari yang banyak mengandung lemak trans ya, yaitu yang pada proses food, misalnya kaleng atau yang sosis seperti ini ya. Nah, kalau mau misalnya recreational ya, bukan berarti sama sekali 100% nggak boleh. Boleh-boleh aja, tetapi cukup sesekali aja. Jangan setiap hari. Kita juga dianjurkan untuk menghindari sedentary lifestyle. Jangan Senin sampai Jumat sudah bekerja, Sabtu Minggu juga capek, malas-malasan, bukannya olahraga. Nah, jadi dan sebisa mungkin kita juga tingkatkan aktivitas fisik untuk membakar sebanyak mungkin kalori. Misalnya kalau kerja di kantor nggak tinggi-tinggi amat, naik tangga, atau kalau nggak terlalu jauh dari rumah, bike to work atau jalan kaki ke kantor. Dan kalau ada waktu senggang, jangan lupa untuk berolahraga, baik itu lari, bersepeda, maupun berenang. Nah, anjuran dari hidup sehat dari American Heart Association itu dianjurkan untuk olahraga yang sedang, moderate intensity, artinya kita bisa
sambil jogging, sambil ngobrol, atau sambil sepeda masih sambil ngobrol, tidak terlalu ngos-ngosan ya, itu dianjurkan 150 menit per minggu. Nah, ngebaginya diantaranya adalah 30 menit 5 kali seminggu. Ada juga yang nggak sempat 5 kali seminggu, jadi dibikin 3 kali 50, silakan aja. Atau kalau misalnya aktivitas kita cukup berat, misalnya larinya agak cepat, atau main olahraga futsal, basket, atau badminton, itu minimal 75 menit per minggu untuk kesehatan jantung, atau di-combine dua-duanya. Nah, jadi kita dalam memilih aktivitas olahraga manapun, pilihlah yang kita nikmatin, kita ada temennya juga, sehingga bisa tetap continue. Nah, itu diantaranya ya. Nah, ini juga saya bahas ya, yang tadi sama, intinya atur lingkungan dan pola hidup ya. Pola hidupnya itu sangat penting, di mana kita bisa tidur dan bangun dengan teratur, psikososial rumah tangga, pergaulan dan lingkungan kerja, dan keteraturan fisik di rumah. Tempatnya harus rapi, tidak bikin stressful, mau ngapa-ngapain gampang. Itu semua akan menurunkan kadar stres dan menurunkan kortisol, dan kalau itu semua tidak diatur ya, justru akan meningkatkan stres dan meningkatkan resiko ke kebiasaan jelek seperti merokok, atau meningkatkan diabetes dan kolesterol tinggi dan hipertensi. Nah, itu tadi semua berkaitan untuk pencegahan dan lifestyle. Nah, bagaimana kalau kita sudah punya penyakit jantung koroner? Nah, saya harus ngapain gitu? Nah, yang namanya penyakit jantung koroner, penyumbatan tadi seperti yang sudah saya katakan, bisa dievaluasi dengan treadmill, dievaluasi dengan CT scan atau kateter, itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Kalau yang masih risiko rendah, cukup dengan pola hidup sehat dan obat-obatan, tidak perlu tindakan apa-apa. Kalau yang sudah mulai risiko sedang, terutama kalau ada gejala, ini sudah boleh dipertimbangkan untuk melakukan kateterisasi, atau mungkin bila perlu sudah dianjurkan untuk pasang ring, terutama kalau gejalanya tidak bisa diatasi dengan obat-obatan. Kalau sudah berisiko tinggi, ya, misalnya treadmill-nya baru sebentar sudah berbahaya, CT scan-nya atau kateterisasinya memperlihatkan penyempitannya sangat ketat dan berisiko serangan jantung, walaupun tidak ada keluhan, nah ini sangat dianjurkan untuk dilakukan kateterisasi dan dilanjutkan dengan pemasangan ring. Nah, yang namanya pemasangan ring ini yang namanya PCI atau PTCA, percutaneous transluminal coronary angioplasty. Ini adalah suatu prosedur di mana kita pertama memasukkan wire ya, wire atau kawat ya, dilewatin ke dalam pembuluh darah yang ada penyempitan ini. Dari kawat tersebut kita masukkan balon, dilebarkan pembuluh darahnya. Nah, kemudian ditinggalkan di sini stent atau ring yang dari bahan metal ya. Nah, kemudian dia akan berfungsi menjaga pembuluh darah ini tetap plong terus-terusan. Dia nggak langsung nyempit lagi. Kalau cuma di balon aja bisa nyempit lagi. Gitu. Ini adalah contoh ya. Ini harusnya gambarnya bergerak, tetapi di sini untuk lebih jelas langsung saya freeze saja, saya perlihatkan fotonya. Kita lihat di sini ada penyempitan-penyempitan, dan di titik yang ada panah merah ini ada penyumbatan yang sangat kecil yang hampir putus ya. Kemudian setelah ditembus dengan kawat dan dilebarkan dan dipasang ring, jadi nyambung lagi. Seperti itulah kira-kira hasil dari pemasangan ring. Nah, kalau penyempitan itu terlalu banyak ya, terlalu berat, butuh ringnya terlalu banyak, atau terlalu berbahaya untuk dipasang ring, mungkin terlalu keras atau sumbatannya terlalu total ya, maka sudah ada indikasi untuk beralih ke yang namanya tindakannya namanya operasi bypass ya. Bypass itu penyempitan jantungnya sendiri tidak dibuka, tetapi ya sesuai namanya ya, diberikan bypass, yaitu suatu jalur pembuluh darah lain langsung melewati ujung dari yang tersumbat itu. Pembuluh darahnya biasanya diambil dari dinding dada atau dari pembuluh darah kaki. Nah, ini namanya bypass. Nah, itu tadi jantung koroner, kondisi stabil. Sekarang kalau serangan jantung gimana sih kalau mendadak? Apakah masih ada waktu tuh? Harus treadmill dulu lah, harus CT scan lah dulu, harus echo dulu. Saya sakit dada sekarang nih. Nah, yang kata dokter Aaron tuh cuman dalam hitungan menit dan jam tuh udah bisa fatal. Masa saya harus treadmill dan segala macam? Nah, tentunya tidak ya. Kalau sudah namanya serangan jantung, kita udah tahu tadi keluhannya seperti apa. Nah, nomor 1 kita langsung telepon UGD. Di saat kita ada keluhan, kita nggak yakin ini kira-kira gawat atau enggak, langsung telepon UGD, cari amannya dulu aja. Nah, UGD akan menentukan ini suatu serangan jantung atau bukan, dan kalau sudah ditentukan untuk serangan jantung, langsung dibawa ke center yang bisa dilangsungkan pemasangan ring yang sifatnya darurat. Nah, makanya pilih-pilih rumah sakit yang memang bisa melakukan itu 24 hour ya. Maya pada ini kita udah bisa melakukan.
serangan jantung jam 12 malam, jam 1 malam, dalam waktu 1 jam langsung pasang ring, nggak pakai nunggu gitu. Ya, kalau memang indikasi dan secara medis itu sudah sesuai, bisa dilakukan dengan cepat. Kalau nyampe di rumah sakit yang belum ready untuk 24 hour ya, pemasangan ring nanti akan lama tuh. Akan lama karena harus satu diperiksa dulu kiri kanan, dipastikan serangan jantung, kemudian nanti akan ada proses merujuk, dikirim lagi, bisa nunggu ambulannya lagi datang. Akibatnya kalau yang kita lihat tadi, makin lama kerusakannya makin luas ya. Jadi namanya kalau udah yakin vonisnya serangan jantung, treatment as soon as possible itu lebih baik. Treatmentnya itu juga sama ya, seperti yang tadi saya berikan, gambarannya adalah suatu pemasangan ring, tetapi pemasangan ringnya dilakukan pada kondisi yang lebih berbahaya ya, di mana ada bekuan-bekuan darah yang harus kita hadapin, bukan cuma gumpalan lemak aja. Jadi tindakannya tentu lebih beresiko dan harus dilakukan secepat mungkin untuk mengembalikan aliran darah ke otot jantung yang sedang rusak. Nah, kenapa harus cepat sih treat dari serangan jantung itu? Bukan cuma soal otot jantungnya rusaknya luas atau enggak, tetapi nanti dalam jangka panjang juga berefek pada penderita itu sendiri. Kalau misalnya efek jantungnya udah terlanjur luas ya, baru dilakukan tindakan, nanti gejalanya gagal jantungnya menetap tuh, gampang capek, gampang sesek, sedikit-sedikit dirawat. Ini kalau penanganan terlambat pada orang yang serangan jantung luas. Dan tentu saja nanti minum obatnya juga lebih banyak. Kalau cepat ditanganin, fungsi pompanya bagus, mungkin minum obatnya hanya 1, 2, 3, 4 macam. Tapi kalau sudah dipadukan dengan lemah jantung, ada gejala sesak napas, obatnya nambah lagi, minimal harus ada tambah 1, 2, 3 macam lagi, obatnya lebih banyak, cost-nya lebih tinggi, dan kualitas hidupnya juga lebih rendah. Jadi untuk take home message ya, untuk teman-teman sekalian, serangan jantung bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, bisa berakibat fatal, baik segera maupun pada jangka panjang ya. Bisa diawali dengan gejala tertentu, tetapi kadang-kadang juga nggak ada gejala apa-apa sebelumnya, bisa muncul serangan jantung juga. Tapi dia tidak menyerang siapapun gitu. Orang yang terkena serangan jantung itu adalah orang yang sudah punya resiko memang ke sana atau sudah punya jantung koroner. Makanya penting kita melakukan check up, tahu kita ini siapa, kita ini termasuk orang golongan yang punya resiko serangan jantung atau enggak. Dan mencegah serangan jantung dengan gaya hidup sehat dan pengobatan yang tepat itu bisa sangat membantu. Kalau memang amit-amit kita kena serangan jantung, ya cari pertolongan yang segera dan cepat gitu. Jangan menunda terlalu lama, menunggu kerusakannya terlalu luas dan permanen. Nah, seperti itu kira-kira dari saya. Terima kasih ya. Semoga malam-malam gini nggak bikin ngantuk ya. Oke. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Dr. Eran, luar biasa penjelasannya. Teman-teman, ini sesi pertanyaan. Mungkin karena waktunya singkat, hanya 5 aja ya pertanyaan teman-teman. Oke, saya mulai baca aja ya. Dari yang ini, nah ini dok. Malam dok, ingin bertanya, apakah ada possibility efek long COVID ke gangguan kesehatan jantung? Misalnya jantung berdebar lebih cepat dibanding sebelum terpapar COVID. Padahal selama ini kita tahu efek long COVID itu ke arah pernafasan, yaitu batuk, mungkin paru-parunya flat, dan lain-lain. Ini dari Pak Yuli Indarto. Oke, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Nah, ya, efek COVID terhadap jantung ya. Pertama, harus dibedakan efek COVID terhadap jantung yang saat ini sedang COVID dan ada komplikasi jantung segera, ya, durante tengah-tengah COVID-nya. Atau ada juga orang yang sudah selesai COVID-nya, baru muncul gejala-gejala jantung gitu. Jadi hubungan COVID sama jantung ini sebenarnya sangat erat. Kalau orang yang sedang COVID itu sendiri, ya kita tahu ada resiko pengentalan darah. Ya, ada resiko pengentalan darah, dan beberapa orang tuh ada juga yang resiko peradangan otot jantung. Kekentalan darah meningkat itu bisa meningkatkan resiko untuk munculnya sumbatan dan serangan jantung, sumbatan pembuluh darah koroner. Malahan saya menemukan beberapa kasus pengentalan darahnya ini bisa menimbulkan sumbatan di tempat-tempat lain. Bisa bikin stroke, bisa bikin penyumbatan pembuluh darah kaki, bisa bikin penyumbatan pembuluh darah di saluran cerna, sampai ususnya busuk, harus dioperasi. Itu juga ada. Kalau kebetulan kena di jantung, ya jadi serangan jantung. Jadi hubungannya cukup erat. Nah, si kekentalan darah ini masalahnya bisa terjadi saat COVID, atau bahkan saat COVID-nya udah sembuh gitu. Ada orang yang COVID-nya udah sembuh, tapi pengentalan darah masih ada, komplikasi itu masih bisa terjadi. Nah, kalau yang namanya berdebar-debar, ya,
ini cukup sering saya temui. Jadi orang-orang yang walaupun masih muda, COVID ringan, ya udah dicek segala macam, nggak ada apa-apa lagi gitu. Kentalan darah juga enggak, peradangan juga udah sembuh, ya gejala juga udah nggak ada. Tapi kalau dibawa olahraga, denyut nadinya naik sampai tinggi banget 190, 200. Ini bisa bertahan sampai dengan 2-3 minggu. Nah, ada orang yang bahkan tidak ada berolahraga, sedang tidak berolahraga, tidak beraktivitas, tiba-tiba diserang dengan kecemasan dan berdebar-debar sampai ke UGD dengan nadi 150 kali per menit terus turun sendiri. Ini ada cerita-cerita seperti itu, dan saya ketemu langsung dengan orang-orang yang seperti itu yang post-COVID. Jadi memang ada, tapi umumnya selama kita periksakan diri kemudian dipastikan bahwa sebenarnya tidak ada kerusakan permanen dari jantungnya, udah di eko bagus ya, di EKG normal semuanya, diperiksa darah semuanya normal, umumnya keluhan-keluhan ini akan self-limiting. Dia akan hilang sendiri dalam waktu 2-3 minggu. Seperti itu. Oke, thank you. Menjawab ya, Pak Yulianto. Ini ada pertanyaan bagus lagi. Dari Ciira Ekowati. Selamat malam, Dr. Aaron. Jika ada seseorang sudah ada stenosis di 3 pembuluh darah jantung, RCA-nya 40-60%, LAD-nya 20-30% mungkin ya, LCX-nya 20, tanpa gejala, dan hasil treadmill-nya masih bagus. Pertanyaan saya, sampai di mana kondisi ini bisa diperbaiki? Apakah ada harapan bisa normal kembali pembuluhnya, atau apakah jantung koronernya bisa disembuhkan? Oke. Sampai di saat ini pengalaman di mana kita bisa reverse ya, atau mengurangi penyumbatan yang sudah ada dengan obat-obatan dan hidup sehat itu hampir nggak pernah saya temukan gitu. Jadi ya plak yang sudah ada dia akan ada terus di sana. Tugas kita adalah hidup sehat dan minum obat-obatan, tujuannya untuk mencegah supaya dia nggak nambah dan mencegah supaya plaknya itu tidak jadi rapuh dan gampang pecah dan gampang serangan jantung. Nah itu 2 aja. Gitu. Oke, makasih Dr. Aaron. Jadi hanya untuk mempertahankan aja ya. Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ferry Juwana. Dok, izin bertanya, untuk pemasangan ring ini jaraknya berapa lama ya dok dari waktu jika orang sudah pasang ring pertama? Apakah bisa setiap tahun memasang ring? Dan apakah itu bagus buat penderita jika setiap tahun memasang ring? Oke, jadi sebenarnya tidak ada jangka waktu apapun untuk pemasangan ring. Mau hari ini dilakukan, besok dilakukan lagi, atau sekarang dilakukan 2 jam lagi dilakukan, sebenarnya nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Yang penting kan memang dilakukan karena indikasinya tepat. Maksudnya saat itu memang perlu, ya terpaksa harus dilakukan. Serangan jantung kah, atau memang penyumbatannya di beberapa tempat dipasang sekaligus gitu. Yang perlu diperhatikan adalah fungsi ginjalnya. Kalau seseorang itu fungsi ginjalnya, karena yang namanya tindakan kateterisasi dan pemasangan ring itu kan menggunakan zat warna ya, zat kontras, dan itu dibuangnya melalui air seni kita ya, melalui ginjal. Nah, kalau misalnya ginjalnya bagus, itu tidak ada masalah sebenarnya. Setiap kali habis tindakan, hanya dalam waktu 1-2 jam tuh zat kontrasnya udah kebuang semua, gitu, dan ginjalnya biasanya fine-fine aja. Kecuali kalau memang sudah ada masalah ginjal. Kita boleh diberikan jarak ya, jarak mungkin beberapa hari, tapi sebenarnya juga nggak ada panduan resmi tentang ini. Kalau udah selesai tindakan, udah bersih, dalam waktu 1 minggu tuh harusnya efek dari zat kontras tersebut terhadap ginjal sih udah nggak ada gitu. Jadi untuk kondisi tertentu ya kadang-kadang kita jarakin. Nah itu sebabnya kadang-kadang untuk beberapa kasus ya yang penyumbatannya banyak, harus pasang ringnya banyak, tapi ginjalnya nggak bagus gitu, atau pompa jantungnya lemah, jadi kita nggak berani terlalu lama. Pasang dulu beberapa tempat, kemudian istirahat 2-3 bulan, lanjut pasang yang lainnya supaya komplit gitu. Tetapi sebenarnya kalau tidak ada masalah ginjal, nggak ada masalah apa, itu nggak jadi masalah. Oke, menjawab ya Pak Ferry. Ini ada 2 pertanyaan lagi dok. Ini dari Pak Nelson Novanta. Dok, untuk operasi bypass, apakah lebih beresiko dibanding pasang ring? Dan untuk keberhasilan operasi ini berapa persen ya kira-kira? Apakah lebih baik memasang banyak ring dibanding melakukan operasi bypass? Oke, jadi yang namanya bypass dan ring itu sama-sama punya kelemahan, di mana dia bisa nyempit lagi pada dasarnya gitu.
Ya, ring kalau udah dipasang bisa nyempit. Bypass tergantung pembuluh darah yang dipakai ya, pembuluh darah jantung atau pembuluh darah kaki. Nah, pembuluh darah kaki lebih mudah nyempit dibanding pembuluh darah di dinding dada gitu. Nah, tinggal dilihat kondisinya gitu. Kalau misalnya pemasangan ringnya itu harus terlalu banyak ya, terlalu panjang, 2-3 ring disambung gitu atau di beberapa tempat sekaligus, maka resiko dia untuk menyempit ulang itu jadi lebih tinggi. Makanya lebih pilih bypass. Untuk kondisi seperti itu bypass lebih awet gitu. Nah, kondisi lain juga misalnya kalau ada diabetes mellitus ya, kencing manis ya, yang gulanya sangat sulit dikontrol atau sudah punya riwayat pasang ring bentar doang mampet lagi, pasang ring doang mampet lagi. Nah, itu mungkin lebih baik bypass karena pada dasarnya pembuluh darahnya udah nggak bagus, memang tipenya nggak cocok pasang ring gitu. Nah, tetapi kalau misalnya penyempitannya simple ya, cuman di satu titik doang gitu, atau 2-3 pembuluh darah tapi pendek-pendek. Nah, artinya pasang ringnya tuh bisa dilakukan dengan cepat ya, tanpa manipulasi yang aneh-aneh, tanpa resiko tinggi. Nah, itu memang jelas kita lebih memilih pasang ring gitu. Kenapa begitu? Karena bypass itu sendiri mau yang ribet sampai yang simple selalu punya masalah yang sama. Satu, operasinya besar. Nomor dua, angka perawatannya 5 sampai dengan 7 hari. Butuh rehabilitasi atau latihan lagi untuk penyembuhan luka operasi. Belum lagi kalau misalnya orang-orang tertentu yang sudah punya riwayat stroke itu akan punya resiko stroke yang lebih tinggi, yang punya riwayat ginjal juga punya masalah, punya resiko kegagalan ginjal setelah bypass. Nah, jadi masing-masing punya resiko, tinggal dinilai mana yang memang lebih cocok gitu. Ada juga kondisi-kondisi di mana dokternya, dokter bedahnya dan dokter biusnya ya, anestesi tidak berani bypass. Misalnya orang-orang yang pompa jantungnya terlalu lemah, ketika dibius jantungnya harus diberhentiin dulu nih baru dijahit, wah nggak berani dia. Makanya untuk yang seperti itu udah dipilih pasang ring. Jadi masing-masing tuh nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih bagus, tergantung dari kondisinya. Oke, makasih Dr. Aaron sudah menjawab ya, Pak Nelson. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Pak Ferdian Aritono. Dok, kenapa atlet itu banyak yang kalau habis olahraga itu kena serangan jantung? Terus, apakah pada saat gejala jantung, ini maksudnya gimana ya? Terus, apakah gejala jantung olahraga tidak boleh lari? Mungkin orang yang punya penyakit jantung nggak boleh lari, gitu kali maksudnya. Iya. Oke. Kenapa banyak yang berolahraga terus kena serangan jantung? Nah, itu karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang namanya serangan jantung itu terjadinya kalau sudah punya jantung koroner dulu sebelumnya. Jadi artinya orang-orang yang kena serangan jantung saat berolahraga itu diam-diam punya penyakit jantung koroner, cuma dia nggak periksa. Nah, nggak periksa, nggak tahu punya jantung koroner, tetap dipaksa dengan berolahraga yang berat. Gitu. Itu yang menjadi pencetus. Nah, terus kalau sudah punya penyakit jantung gitu, masih boleh olahraga lari nggak sih? Boleh-boleh aja. Tergantung dari resikonya seperti apa. Kita menilai ini penyakit jantungnya ringan, sedang, berat, penyempatannya berat, penyempitan pembuluh darahnya berat atau enggak. Tentu saja kalau penyempitannya berat, kita anjurkan untuk dibuka dulu penyempitannya, pasang ring supaya lancar alirannya. Nah, biasanya kalau udah begitu aman deh. Tapi ada juga yang penyempitannya nanggung-nanggung atau tidak mau pasang ring, ada juga yang seperti itu, nggak mau tindakan, maunya minum obat aja. Kita bisa lakukan pemeriksaan tes treadmill. Tes treadmill kan kita sambil jalan, lama-lama jalan cepat, lama-lama lari, itu diukur terus di situ, tensinya berapa, denyut nadinya berapa. Seiring dengan bebannya meningkat, nadinya makin cepat, tensinya makin tinggi, sambil kita lihat juga rekam jantungnya. Kalau misalnya muncul kelainannya pada titik tertentu, nah kita izinkan untuk boleh berolahraga di bawah batas aman tersebut. Gitu. Misalnya ada orang yang treadmill kalau denyut nadinya udah 140 ke atas, tanda penyumbatan jantungnya muncul di treadmill. Jadi bukan berarti nggak boleh, boleh olahraga lari, syaratnya denyut nadinya pelan-pelan aja, 110, 120, itu contohnya. Oke, thank you Dr. Aaron. Menjawab ya Pak Ferdian. Nah, oke, sekarang untuk pertanyaan dari Dr. Aaron. Jadi dari Dr. Aaron, bagi yang bisa menjawab, dua pertanyaan dari Dr. Aaron ini akan dapat masing-masing 2 voucher GoPay. Silakan Dr. Aaron mungkin bisa langsung memberikan pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama sesuai dengan judulnya gitu ya. Waspadai nyeri dada. Nah, pertanyaan saya, nyeri dada yang stabil
dengan nyeri dada yang tidak stabil ke arah serangan jantung, bedanya apa? Gitu. Ada yang masih ingat nggak? Ini yang paling penting soalnya. Kan kita di rumah nih, mau tahu, saya sakit dada, ini stabil atau saya serangan jantung nih. Nah, makanya penting. Oke, teman-teman. Jadi apa bedanya nyeri dada stabil dan tidak stabil? Langsung raise hand aja. Yang udah tahu jawabannya. Saya lihat belum ada yang raise hand. Langsung dapat voucher GoPay 200.000. Oke, dari Cecil yang pertama saya lihat. Langsung saya unmute. Oke, bisa langsung di-unmute Oh ya, ya maaf. Ya selamat malam, Dr. Aaron. Selamat Jadi malam. ini yang pertama, ya, yang kalau yang apa sih istilahnya yang nyeri dada jadi nyeri dada yang khas dan stabil tuh karakteristiknya dia rasa tertekan atau berat atau tercekik itu atau nafas berat gitu. Biasa tuh kan di dada tengah atau kiri, dapat menjalar ke ulur hati, leher hingga dagu. Terus dia biasa dipicu aktivitas atau emosi. Terus dia biasa hilang kalau kita istirahatin dulu atau nitratnya di bawah lidah ya. Ya, betul. Durasinya kurang dari 10 menit, maksimal 15 menit. Oh, baca nih slide saya satu-satu. Mantap, mantap. Nggak apa-apa. Nah, tapi yang kemudian selanjutnya? Yang nyeri dada yang tidak stabil, yang stabil ya? Tidak stabil ya tadi? Yang nggak stabil gimana? Ya, karakteristiknya kan sesuai dengan nyeri dada khas. Terus dapat muncul tanpa penyetus atau dengan aktivitas yang ringan saja. Durasi bisa lama, bisa lebih dari 20 menit. Dapat menjadi gejala pertama yang dialami. Terus dia progresif, istilahnya makin lama tuh udah makin nyeri. Atau berulang-ulang pada hari yang sama. Ya. Terus disertai juga dengan gejala gelisah, keringat dingin, membasi baju, mual atau muntah, sesak napas berat atau ringan atau pingsan sampai kadang bisa meninggal mendadak. Oke, lulus ya. Terbata-bata. Jadi poinnya ya, kuncinya ada di durasi ya. Kalau dan pencetus ya. Kalau yang stabil itu cuma 5 menit ya. Selalu konsisten, lagi capek, lagi jalan baru muncul, istirahat hilang. Selalu hilang dia, begitu istirahatin hilang aja. Kalau yang tidak stabil lama dan hilang-hilang, terus pencetusnya nggak ngapa-ngapain mendadak muncul. Nah, poinnya di situ. Keringat dingin itu gejala tambahan yang membantu. Oke, lulus. Oke. Terima kasih. Congrats. Iya, thank you. Iya, sama-sama. Oke. Satu pertanyaan lagi, mungkin Dok. Silakan, Dr. Aaron. Kalau sudah ada keluhan, terus kita ada keluhan nih, panik, terus kita ke UGD. UGD langsung bilang, ini jelas serangan jantung. Nah, yang harus dilakukan apa? Gitu. Apakah harus periksa ABCD dulu, treadmill dulu, echo dulu, atau langsung di kateter? Pilih yang mana? Atau ya mau ragu-ragu dulu nggak? Aduh, saya mau ini dulu deh, ini dulu, atau langsung di kateter? Cory ya, yang pertama kali. Langsung saya spot. Oke, silakan Cory. Bisa di-unmute. Ya. Halo malam, Dok. Selamat malam. Dr. Aaron. Tadi saya dengerin, makasih banget ya. Penjelasannya sangat-sangat ini membantu. Ya, terima kasih. Kalau jawabannya tadi kalau nggak salah langsung dipasang sampai midnight pun juga itu kan namanya dadakan ya, Dok ya. Jadi tindakannya langsung dipasang ring jantung. Betul. Kalau memang sudah yakin ini suatu kondisi namanya serangan jantung, harus dipastiin benar-benar nih ada sumbatan nggak sih kateter, langsung kelihatan. Kalau memang ada sumbatan, langsung dipasang supaya otot jantungnya sebanyak mungkin bisa dikembalikan fungsinya. Kalau ternyata di kateter, nih ada nyeri dada nih, orang bilang kita udah tes darah macam-macam, oh serangan jantung. Di kateter kok normal, ya udah nggak usah dipasang, tapi minimal kita tahu bahwa ini aman gitu. Nah, kita menyingkirkan risiko yang lebih tinggi gitu ya. Jadi oke, jawabannya mantap. Oke, congrats ya, Cory. Oke, untuk yang terakhir dari pertanyaan yang dari 5 pertanyaan itu, mungkin dari Dr. Aaron 3 pertanyaan terbaik. Kira-kira siapa? Pertanyaan terbaik. Iya. Yang mana ya?
Lupa Mungkin juga. Bu Meta bisa membantu. Ya, Bu Meta aja kali. Ya Pak, ini tadi saya sudah mencatat 3 nama pemenang untuk pertanyaan terbaik. Yang pertama itu jatuh kepada Ibu Ira Ekowati. Kemudian yang kedua Bapak Ferry Juwana Dewi. Kemudian yang ketiga dengan Bapak Nelson Novanta. Yang tadi yang 2 pertanyaan dengan Ibu Cecil dan juga Ibu Kori. Jadi untuk 5 pemenang, saya ucapkan selamat. Nanti mohon japri ke nomor WA saya. Voucher GoPay akan kami kirimkan. Oke, thank you Bu Meta, thank you Dr. Aaron atas waktu yang sudah diberikan, sharingnya sangat luar biasa, dan kami dari agensinya Koricat sangat bersyukur bisa mendatangkan Dr. Aaron dan Bu Meta men-sharingkan hal yang luar biasa. Oke, terima kasih Dr. Aaron dan Bu Meta atas waktunya. Nah, teman-teman, sebelum kita menyudahi, teman-teman kan pasti tahu ya, resiko itu banyak banget ya, karena sakit jantung itu bisa terkena kepada siapa aja. Nah, yang mau saya sharingkan itu persiapannya itu gimana sih setelah menghadapi resiko-resiko kena sakit jantung yang sewaktu-waktu itu kita nggak tahu kapan terjadinya. Nah, ini saya akan men-sharingkan beberapa klaim yang dilakukan oleh Allianz, teman-teman. Ini sangat-sangat bagus. Oke, untuk yang pertama, teman-teman bisa lihat ada total klaim 116 juta, teman-teman. Ini sangat luar biasa, besar banget ya. Ini klaim apa sih? Klaim pasang ring jantung dengan total penyumbatan 85%, teman-teman. Luar biasa ya. Yang dibayarkan oleh Allianz adalah 109 jutanya ini. Nah, terus klaim yang kedua, nah ini juga ada klaim pasang ring jantung, teman-teman. Nah, total biayanya itu hampir di cover semua. Si nasabah cuma bayar 134.000, total yang diklaim oleh Allianz 303.696.303, teman-teman. Nah, pasang ring jantung dengan estimasi biaya 200 juta. Dan totalnya itu setelah ditotal itu 303 juta. Ini full sesuai tagihan, teman-teman. Nah, ini juga ada klaim yang luar biasa, teman-teman. Klaim serangan jantung juga, teman-teman. Manfaat penyakit kritis dan pengisian rekening total sebesar 260 juta. Jadi udah ada payernya, teman-teman. Jadi berikutnya setelah si nasabah kena sakit jantung, ya bulan berikutnya si nasabah nggak perlu bayar lagi, preminya dibebasin sampai kapan? Sampai usia 65 tahun pembayarnya. Nah, di sini juga ada yang bagus lagi nih, teman-teman. Ada klaim angioplasti atau pasang ring jantung dan manfaat penyakit kritis 80 juta. Pembebasan premi totalnya 108 juta sampai nasabah usia 65 tahun. Nah, kalau misalkan di total itu total yang dibayarkan oleh Allianz klaimnya sebesar 120 juta. Besar banget ya, teman-teman. Nah, ini juga sama. Ada klaim serangan jantung pertama nih, teman-teman. Manfaat sakit kritis 800 juta, pembebasan premi 19,2 juta per tahun untuk dibebasin selama 15 tahun ke depan. Nah, ditambah dengan total manfaat jiwa 200 juta. Jadi total yang dibayarkan oleh Allianz kepada keluarganya ini berapa sih? 1,2 miliar, teman-teman. Besar banget ya. Nah, ini juga teman-teman, ada yang luar biasa juga. Klaimnya besar banget untuk sakit jantung. Jadi punya 2 polis, polisnya dua-duanya aktif. Polis pertama, angioplasti untuk pasang ring 200 juta, polis kedua juga 200 juta. Kemudian untuk kartu rumah sakitnya pada saat rawat jalan sebelum rawat inapnya itu di total 21 juta. Tindakan operasi jantungnya 255 juta, teman-teman. Kemudian kontrolnya itu 7 juta. Kemudian pembebasan ini dapat santunan harian dengan total 24 juta. Plus dengan payer sampai usia 65 tahun. Lihat teman-teman, total biaya yang dibayarkan oleh Allianz, klaimnya itu adalah 5,1 miliar. Kita mau dapat uang dari mana? Kalau misalnya klaim sebesar ini, nabung juga ya bisa, cuman lama sekali, teman-teman. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan klaim dari Allianz. Nah, thank you Dr. Gary.
Makasih Ko Thank you Richard. juga Dr. Eren, thank you Bu Meta. Makasih Dan Dr. saya mau Eren. tambahkan sedikit buat teman-teman sekalian, sudah dengar ya dari Dr. Eren bahwa yang namanya penyakit jantung kadang-kadang tidak bergejala, betul ya dok ya? Karena nggak bergejala itu kadang-kadang orang suka anggapnya enteng. Jadi nasihat kami sebagai praktisi di dunia asuransi adalah sebelum penyakit jantung itu bermanifestasi, mendingan teman-teman sekalian ya yakinkan para calon nasabah untuk ambil asuransi. Itu yang pertama. Dan setelah itu teman-teman sekalian bisa memberikan satu informasi bahwa Rumah Sakit Mayapada menyediakan semuanya yang berhubungan dengan diagnosa ya teman-teman. Jadi bisa nanti dilihat ya apakah ada masalah atau enggak. Tentu saja harus memberikan waktu yang cukup karena ada waktu tunggu teman-teman ya, yaitu selama 1 tahun ya. Jadi kalau untuk pembuluh darah dan penyakit jantung ada masa tunggunya 1 tahun. Jadi bagaimana cepat-cepat masuk ke Allianz, cepat-cepat masuk, cepat-cepat bisa terproteksi. Itu dulu ya. Nah kalau ada apa-apa ya, Ibu Meta bersama dengan Dr. Aaron sudah siap untuk membantu. Amin. Kembali kepada Gary. Thank you. Oke, makasih Ko Richard. Makasih Bu Meta atas waktunya sudah membantu kita dalam acara meeting acara Super Zoom ini. Oke, teman-teman, waktu sudah selesai. Teman-teman bisa live acara ini dan saya juga berterima kasih kepada PIC pada pagi hari ini, Kolendra, Ciwanda, Citineke yang sudah membantu saya dengan sangat luar biasa. Juga berterima kasih kepada Ko Richard dan Cisan yang sudah selalu menyediakan waktunya untuk acara tiap hari.